Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi soal kali ini, kita akan membahas materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Kita akan bagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama, nomor 1 sampai 5 kompetensi manajerial, nomor 6 sampai 10 kompetensi sosiokultural, nomor 11 sampai 15 kompetensi manajerial, dan 16 sampai 20 kompetensi sosiokultural. Oke, langsung saja, gas. Soal nomor 1. Seorang pendamping sosial diharapkan dapat mengelola waktu dengan efektif. Apa yang harus dilakukan jika Anda menghadapi situasi di mana beberapa tugas penting datang secara bersamaan? A. Mengerjakan semua tugas secara bersamaan untuk efisiensi. B. Mengidentifikasi tugas yang paling mendesak dan menyelesaikannya terlebih dahulu. C. Menunda semua tugas hingga bisa diselesaikan dengan sempurna. D. Menugaskan kembali setiap tugas kepada rekan kerja. Jawabannya B. Mengidentifikasi tugas yang paling mendesak dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Soal nomor 2. Sebagai seorang pendamping sosial, Anda diminta untuk memimpin sebuah proyek komunitas. Apa langkah pertama yang harus Anda ambil? A. Mengumpulkan tim dan segera memulai pekerjaan. B. Membuat rencana kerja yang terperinci dengan timeline yang jelas. C. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. D. Mendelegasikan semua tugas kepada anggota tim. Jawabannya B. Membuat rencana kerja yang terperinci dengan timeline yang jelas. Soal nomor 3. Jika Anda melihat bahwa tujuan jangka panjang tim Anda tampaknya tidak realistis, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Tetap mengikuti tujuan meskipun tidak realistis. B. Mengajukan perubahan tujuan kepada manajemen berdasarkan analisis yang matang. C. Membiarkan tim bekerja dengan tujuan yang ada dan melihat hasilnya nanti. D. Mengabaikan tujuan jangka panjang dan fokus pada tugas sehari-hari. Jawabannya B. Mengajukan perubahan tujuan kepada manajemen berdasarkan analisis yang matang. Soal nomor 4. Jika seorang anggota tim Anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya, apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pemimpin? A. Menyelesaikan tugas tersebut sendiri. B. Mengabaikan masalah tersebut agar tidak mengganggu tim. C. Memberikan bimbingan dan bantuan agar anggota tim bisa menyelesaikan tugasnya. D. Mengkritik anggota tim tersebut di depan yang lain. Jawabannya C. Memberikan bimbingan dan bantuan agar anggota tim bisa menyelesaikan tugasnya. Soal nomor 5. Apa yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan di tengah konflik antara kebutuhan komunitas dan keterbatasan sumber daya? A. Mengutamakan kebutuhan komunitas tanpa memedulikan keterbatasan sumber daya. B. Mengabaikan kebutuhan komunitas demi menghemat sumber daya. C. Mencari solusi yang mempertimbangkan kedua aspek secara seimbang. D. Menunda keputusan sampai sumber daya mencukupi. Jawabannya C. Mencari solusi yang mempertimbangkan kedua aspek secara seimbang. Soal nomor 6. Bagaimana Anda mengatasi situasi di mana terdapat perbedaan besar dalam standar kualitas antara harapan Anda dan praktik lokal? A. Memaksakan standar kualitas Anda tanpa penyesuaian. B. Berkomunikasi dengan komunitas untuk memahami praktik lokal dan mencari solusi bersama. C. Mengabaikan perbedaan dan menerima praktik lokal apa adanya. D. Mengubah standar kualitas Anda agar lebih sesuai dengan praktik lokal tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Jawabannya B. Berkomunikasi dengan komunitas untuk memahami praktik lokal dan mencari solusi bersama. Soal nomor 7. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda menemukan bahwa norma sosial di komunitas bertentangan dengan prinsip etika profesi Anda? A. Memaksa komunitas untuk mengubah norma sosial mereka.
B. Mencari kompromi yang memungkinkan Anda untuk bekerja sesuai prinsip etika sambil menghormati norma sosial. C. Mengabaikan prinsip etika untuk menjaga hubungan baik. D. Menghindari keterlibatan dengan komunitas tersebut. Jawabannya B. Mencari kompromi yang memungkinkan Anda untuk bekerja sesuai prinsip etika sambil menghormati norma sosial. Soal nomor 8. Bagaimana Anda mengatasi perbedaan dalam cara masyarakat mengelola konflik internal mereka ketika Anda terlibat dalam penyelesaian masalah? A. Mengabaikan metode mereka dan menerapkan metode Anda sendiri. B. Beradaptasi dengan metode mereka sambil menawarkan panduan tambahan. C. Memaksakan metode penyelesaian konflik standar yang berlaku. D. Menghindari keterlibatan dalam konflik internal. Jawabannya B. Beradaptasi dengan metode mereka sambil menawarkan panduan tambahan. Soal nomor 9. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda menemukan bahwa ada ketidaksetaraan akses dalam program yang Anda jalankan di komunitas? A. Mengabaikan ketidaksetaraan karena tidak signifikan. B. Menganalisis penyebab ketidaksetaraan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. C. Fokus pada kelompok yang lebih mudah dijangkau dan mengabaikan yang kurang terlayani. D. Menerima ketidaksetaraan sebagai bagian dari sistem yang ada. Jawabannya B. Menganalisis penyebab ketidaksetaraan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Soal nomor 10. Jika Anda mendapati bahwa komunitas yang Anda layani memiliki kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan anggotanya, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan kebiasaan tersebut karena itu merupakan bagian dari budaya mereka. B. Menyediakan edukasi kesehatan dengan cara yang sensitif dan menghormati kebiasaan mereka. C. Memaksa perubahan kebiasaan tanpa mempertimbangkan konteks budaya. D. Menghentikan semua upaya untuk menghindari konflik. Jawabannya B. Menyediakan edukasi kesehatan dengan cara yang sensitif dan menghormati kebiasaan mereka. Soal nomor 11. Bagaimana Anda memastikan bahwa proyek yang Anda pimpin tetap berjalan sesuai rencana? A. Hanya melakukan evaluasi di akhir proyek. B. Mengadakan rapat mingguan untuk mengevaluasi progres proyek. C. Memberikan tugas yang sama kepada seluruh tim. D. Mengabaikan detail kecil selama proyek berjalan. Jawabannya B. Mengadakan rapat mingguan untuk mengevaluasi progres proyek. Soal nomor 12. Sebagai seorang pendamping sosial, Anda dihadapkan pada target yang harus dicapai dalam waktu terbatas. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Fokus pada tugas yang paling mudah terlebih dahulu. B. Membagi target menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan realistis. C. Menunda target hingga kondisi lebih memungkinkan. D. Mendelegasikan semua tugas kepada tim. Jawabannya B. Membagi target menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan realistis. Soal nomor 13. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi konflik internal dalam tim yang Anda pimpin? A. Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya. B. Memecat anggota tim yang menyebabkan konflik. C. Mengadakan diskusi terbuka untuk menemukan solusi bersama. D. Mengabaikan konflik dan fokus pada tugas lain. Jawabannya C. Mengadakan diskusi terbuka untuk menemukan solusi bersama. Soal nomor 14. Apa yang harus Anda lakukan jika tim Anda mengalami kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan? A. Menyalahkan anggota tim yang paling lemah. B. Mengevaluasi proses kerja untuk mengetahui penyebab kegagalan. C. Meninggalkan proyek dan memulai yang baru. D. Mengurangi target di masa depan. Jawabannya B. Mengevaluasi proses kerja untuk mengetahui penyebab kegagalan. Soal nomor 15. Bagaimana cara yang efektif untuk memotivasi tim Anda saat menghadapi tantangan besar? A. Memberikan insentif finansial untuk setiap anggota tim.
B. Menyampaikan pentingnya peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. C. Mengancam dengan sanksi jika target tidak tercapai. D. Mengurangi beban kerja agar tim lebih rileks. Jawabannya D. Menyampaikan pentingnya peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Soal nomor 16. Bagaimana Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat berbeda dengan Anda? A. Mengabaikan perbedaan dan hanya fokus pada tujuan bersama. B. Mempelajari dan menghormati nilai-nilai serta kepercayaan mereka sambil mencari kesamaan. C. Mencoba mengubah nilai-nilai dan kepercayaan mereka untuk menyesuaikan dengan Anda. D. Hanya berinteraksi dengan mereka pada tingkat formal dan menghindari hubungan pribadi. Jawabannya B. Mempelajari dan menghormati nilai-nilai serta kepercayaan mereka sambil mencari kesamaan. Soal nomor 17. Bagaimana Anda menangani masalah jika Anda tidak familiar dengan kebiasaan sosial dan budaya di tempat Anda bekerja? A. Mengabaikan kebiasaan tersebut dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. B. Mencari informasi dan pelatihan untuk memahami kebiasaan sosial dan budaya tersebut. C. Meminta anggota tim untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan Anda. D. Menghindari interaksi yang melibatkan kebiasaan sosial dan budaya tersebut. Jawabannya B. Mencari informasi dan pelatihan untuk memahami kebiasaan sosial dan budaya tersebut. Soal nomor 18. Jika Anda mendapati bahwa sebagian besar anggota komunitas memiliki pola pikir yang berbeda dari nilai-nilai Anda, bagaimana Anda sebaiknya bersikap? A. Memaksakan nilai-nilai Anda untuk diterima oleh komunitas. B. Mencoba memahami pola pikir mereka dan menyesuaikan pendekatan Anda sesuai dengan nilai-nilai mereka. C. Mengabaikan perbedaan dan tetap berpegang pada nilai-nilai Anda. D. Menunda keterlibatan sampai mereka sepakat dengan nilai-nilai Anda. Jawabannya B. Mencoba memahami pola pikir mereka dan menyesuaikan pendekatan Anda sesuai dengan nilai-nilai mereka. Soal nomor 19. Apa yang sebaiknya Anda lakukan jika anggota komunitas tidak mematuhi aturan yang berlaku karena alasan budaya? A. Menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan alasan budaya. B. Berbicara dengan komunitas untuk memahami alasan mereka dan mencari solusi yang bisa diterima. C. Mengabaikan ketidakpatuhan untuk menjaga hubungan baik. D. Mengubah aturan untuk menyesuaikan dengan budaya komunitas. Jawabannya B. Berbicara dengan komunitas untuk memahami alasan mereka dan mencari solusi yang bisa diterima. Soal terakhir, nomor 20. Bagaimana Anda memastikan bahwa program yang Anda jalankan inklusif bagi semua kelompok etnis dalam komunitas? A. Fokus hanya pada kelompok mayoritas untuk efisiensi. B. Melibatkan perwakilan dari semua kelompok etnis dalam perencanaan dan pelaksanaan program. C. Menyediakan program yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok etnis. D. Mengutamakan kelompok etnis yang lebih berpengaruh dalam komunitas. Jawabannya B. Melibatkan perwakilan dari semua kelompok etnis dalam perencanaan dan pelaksanaan program.